Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Peserta didik SMN Negeri 81 Jakarta yang berbahagia dan insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan sama-sama mempelajari materi yang ketiga. Semua bersih, hidup menjadi nyaman. Lalu pada peta konsepnya yaitu tentang toharoh. Nah, pada materi ini diharapkan setelah selesai nanti kalian mampu mempelajari dan memahami tentang ketentuan-ketentuan yang terkait dengan toharoh. Lalu bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai tindakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anak semuanya, untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan saja apa saja yang akan kita bahas pada materi tersebut. Yang pertama adalah pengertian. Jadi, apa sih toharoh? Nah, ini toharoh menurut bahasa atau menurut arti kata yang sesungguhnya adalah artinya bersuci atau bersih. Sehingga ketika orang itu sudah bertoharoh, berarti orang itu menjadi orang yang bersuci atau orang yang bersih. Kemudian pengertian atau definisi menurut syara atau menurut istilah atau menurut syariat agama Islam. Maksudnya adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas menurut cara-cara yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Jadi, jika dalam diri kita, pakaian kita, tempat kita, dan juga mungkin benda-benda lain yang ada di sekitar kita atau yang kita gunakan untuk beribadah, nah dibersihkan dari najis atau mungkin juga hadas, semuanya berdasarkan syariat Islam. Toharoh atau bersuci adalah syarat wajib yang harus dipenuhi dalam beberapa macam ibadah seperti sholat, puasa, tadarus, tawaf, iktikaf, dan lain-lain. Jadi seorang muslim itu harus memenuhi syarat wajibnya ini ketika akan beribadah. Itu toharoh. Jadi kira-kira itu dulu untuk pengertiannya, biar barangkali lanjut saja kepada yang berikutnya. Nah, yang berikutnya atau yang kedua adalah hukum toharoh. Kira-kira apa sih hukum daripada toharoh atau bersuci? Hukumnya adalah wajib bagi setiap mukallaf. Mukallaf itu artinya orang yang sudah balik atau yang sudah dewasa. Berarti sudah terkena kewajiban untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika masih anak-anak atau anak kecil tidak atau belum diwajibkan untuk melaksanakan toharoh. Lalu dasar hukumnya atau dalilnya. Pertama kita ambil ayat Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6. Sama kita baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu
Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'am fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Surat Al-Maidah ayat 6. Lihat terjemahnya. Kalian baca sendiri ya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air atau kakus, atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau tanah yang bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. Intinya surat ini menyuruh kepada orang yang beriman untuk berwudu ketika akan melaksanakan sholat. Nah, jika ada dalam halangan, termasuk di sini halangannya ini tidak ada air atau bepergian, maka disuruh untuk bertayamum. Bertayamum menggunakan tanah atau debu yang suci, yaitu dengan cara menyapu atau mengusapkan tanah ke muka dan kedua tangannya. Lanjut. Yang berikutnya satu lagi yaitu surat Al-Baqarah ayat 222. Kita ambil ayat terakhirnya nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Kata menyukai ini, siapa yang ingin disukai oleh Allah? Nah, orang-orang yang bertaubat. Nah, bertobat berarti dari sebuah kesalahan. Walaupun manusia tidak lepas dari kesalahan, tapi berusaha sedemikian rupa untuk tidak melakukan kesalahan. Maka dengan cara bertobat. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang mensucikan diri. Mensucikan diri tadi di awal kita sampaikan adalah toharo. Toharo, maka harapannya insya Allah kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari pengertian dan hukumnya, kemudian yang ketiga akan kita pelajari tentang najis. Karena tadi kan dikatakan bahwa mensucikan diri dari najis. Apa itu najis? Baik, biasa saja ngomong najisnya ya, nggak usah pakai tekanan. Jadi najis adalah benda atau kotoran yang menyebabkan seseorang menjadi terhalang atau tidak boleh atau tidak sah untuk melaksanakan ibadah, atau dalam hal ini kita ambil contoh adalah sholat. Jadi ketika ada najis, maka orang itu nggak bisa melaksanakan ibadah. Oleh sebab itulah harus kembali lagi kepada di depan toharo, bersuci, dibuang dulu najisnya. Sekarang yang berikutnya kita lanjutkan. Benda-benda apa saja yang termasuk najis? Jadi nanti kalian hati-hati sekali
Kalau bicara ya, jangan bicara kata-kata najis itu. Setelah kita mempelajari materi ini harus waspada kalian semuanya. Yang pertama adalah darah. Darah ini kalau di pengetahuan IPA, kalian belajar IPA ini adalah cairan yang terdapat pada semua makhluk hidup yang berfungsi mengirimkan zat-zat dan oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh, mengangkut bahan-bahan kimia hasil metabolisme. Cuman Bapak dalam hal ini nggak menjelaskan tentang inilah ya, nanti dibahas lagi sama guru IPA-nya. Dan di sini nggak Bapak contohkan warnanya, bentuknya seperti apa, enggak. Pokoknya kalau kita semuanya tahu darah yang mengalir, tapi darah yang keluar. Kalau masih di dalam tubuh kita ya enggak. Jadi darah yang keluar itulah yang dikatakan benda najis. Nah, ini dalilnya ada di dalam Al-Quran ini. Ininya enggak kita baca dulu, langsung ke sini aja. Artinya, sesungguhnya Allah telah mengharamkan bagimu bangkai. Bangkai jelas, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama tapi selain nama Allah, atau dalam kata lain tidak menyebut nama Allah. Lanjut. Yang kedua, selain darah adalah kotoran manusia dan hewan. Tahu kan kalian semuanya yang dimaksud kotoran? Baiklah, nggak apa-apa nih. Sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur, baik yang bersifat air, contohnya air kencing, dan yang padat, contohnya adalah BAB. Ini kalau manusia ada kubul dan dubur. Tapi kalau untuk bahasa hewan ya mungkin tidak kubul dubur, mungkin anus atau kloaka misalnya kalau dalam burung itu ya. Nah, itu kalau keluar dari kedua jalan itu tuh bendanya najis karena itu adalah kotoran. Kemudian yang ketiga, bangkai. Apa itu bangkai? Bangkai adalah binatang yang telah mati yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Artinya ada binatang disembelih tapi tidak menyebut nama Allah, itu namanya bangkai. Binatang yang mati, matinya ini bisa jadi karena mungkin diterkam binatang buas, atau dicekik sengaja, atau ketabrak kendaraan, atau bahkan ditembak. Nah, termasuk anggota tubuhnya yang lepas dari jasadnya yang masih hidup itu juga masuk kategorinya bangkai. Misalnya ada ayam, ketabrak, kemudian pahanya lepas, sisanya masih hidup, nah paha yang lepas itulah namanya bangkai, termasuk bangkai kategorinya. Kemudian yang keempat, maaf nih, yang keempat selain darah adalah nanah. Nanah pada prinsipnya adalah darah kotor ya. Darah kotor biasanya sudah menggumpal yang terdapat pada luka. Bisa luka pada bisul atau mungkin koreng. Kalau darah ini warnanya, kalau nanah ini mungkin warnanya sudah nggak merah lagi, tapi mungkin agak putihan. Ya, itu namanya nanah. Kemudian yang kelima adalah anjing dan babi. Anjing dan babi dinas dalam Al-Quran adalah binatang yang diharamkan untuk diambil manfaatnya, apapun bentuknya itu. Dan termasuk air liurnya dan juga kotorannya. Ini adalah najis semuanya. Kemudian yang keenam adalah air liur. Air liur manusia. Ini air liur maksudnya adalah air yang keluar. Nah, keluarnya tentu melalui mulut. Tapi ini dari dalam perut ya. Keluar dengan sendirinya, tanpa disengaja. Biasanya pada saat kita tertidur. Nah, beda dengan ludah. Kalau ludah, itu kan keluarnya disengaja. Jadi sengaja kita mengeluarkan ludah. Nah, kalau air liur kan orang lagi tidur, mana bisa mengeluarkan air liur dengan sengaja.
Apalagi tidur kan namanya nggak nyadar. Tapi kalau udah dikeluarkan, cuh, wah, bunyi seperti itu, cuh. Nah itu bukan bukan air liur. Berarti yang najis adalah air liur. Baik. Nah, dari benda-benda najis tadi mulai darah, semua jenis darah ya. Mau darah biru, mau darah putih, mau darah merah, mau darah suci. Nggak ada darah suci ya. Dalam sinetron itu. Semuanya najis. Baik, lanjutkan ke kategorinya atau jenis-jenis najis atau macam-macam najis. Yang pertama adalah najis mukhofafah atau sama saja disebut najis ringan. Maksudnya apa? Najis yang cara mensucikannya dengan cukup memercikan air bersih pada bagian yang terkena najis. Jadi ringan dalam mensucikannya, makanya dikatakan najis ringan. Coba ulangi, kalau dikatakan najis ringan, maksudnya adalah ringan dalam mensucikannya. Di sini cukup memercikan air, tapi airnya air yang bersih ya, pada bagian yang terkena najis. Nah, yang termasuk kategori najis mukhofafah atau najis ringan adalah air kencing bayi laki-laki yang berumur kurang dari 2 tahun dan hanya atau baru mengkonsumsi ASI atau air susu ibu. Sedangkan kalau air kencing anak perempuan itu tidak lagi termasuk jenis najis mukhofafah, tapi masuk kategorinya adalah jenis najis mutawasito. Nanti kalau kalian penasaran kita bahas nanti jawab ya, setelah selesai ini baru lagi kita akan jawab. Nah, macam najis yang kedua adalah najis mutawasito, najis sedang ya, atau najis pertengahan, tengah-tengah ya, najisnya pertengahan berarti mensucikannya juga agak lebih susah. Yaitu dengan cara apa? Menyiram, tapi kalau cuma disiram doang biasanya belum bersih. Makanya disiram dan juga mungkin digosokkan. Nah, disiramnya tentunya dengan air dan juga digosok ini pada bagian yang terkena najis sampai hilang. Apa yang hilang? Warnanya, baunya, dan juga rasanya. Nah, tadi najis kan ada warnanya, misalnya darah. Darah kena di tangan kita. Ya, tangan kita harus dicuci sampai warna darahnya hilang. Lalu kita cium, oh baunya masih bau amis, berarti belum hilang. Lalu kita rasakan dengan alat perasa kita, yaitu dengan tangan kita gosok ya. Kalau masih licin, itu kemungkinan najis itu belum bersih. Oleh sebab itulah diulang-ulang sampai hilang warna, bau dan juga rasanya. Tadi contohkan ini ya. Apalagi ini nih Bu Anggra ini. Nah ini nih. Nah sekarang najis yang ketiga, yaitu maaf, masih najis yang kedua najis mutawasito. Nah najis mutawasito ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu najis hukmiyah. Maksudnya adalah najis yang tidak tampak, nggak kelihatan ini najisnya, namun hukumnya tetap najis. Jadi adanya najis, tapi tidak terlihat bentuknya. Makanya contohnya adalah air kencing, tapi yang sudah mengering. Maksudnya apa? Misalnya celana kita, naudzubillah nih ya, kalau kita ini atau kalian lah ya, kencing sambil berdiri, kemudian nyiprat ke celana, celananya terus kering, nggak nyadar kalau celana itu kena najis. Itulah yang dimaksud najis hukmiyah. Karena najisnya udah nggak ada, tapi hukumnya celana itu tetap najis. Dikatakan najis hukmiyah. Yang kedua yaitu najis ainiyah. Ain ya, ainun artinya mata. Makanya najisnya tampak, bisa dilihat kasat mata, bisa dirasakan adanya najis. Contohnya yaitu tadi misalnya kena kotoran manusia atau kena darah atau kejatuhan
bangkai, ya ada bangkai jatuh kena ke kita, kan kelihatan itu, bangkainya kelihatan, baunya bisa dirasakan, itu najis ainiyah. Nah, baru yang ketiga adalah najis mukhaladhah, sering disebut berat. Najis yang cara mensucikannya dengan basuhnya dengan air bersih sebanyak 7 kali, dan salah satu basuhannya adalah menggunakan air tanah. Menggunakan tanah, maaf ya. Jadi basuh sama airnya 6 kali, yang sekali dengan tanah. Ya, najis ini contohnya adalah air liur dan kotoran anjing dan babi. Hanya itu aja. Yang lain tidak termasuk najis ini. Ini berat sekali, oleh sebab itulah hati-hati dengan kedua binatang ini. Jangan sampai terkena liurnya atau bahkan terkena kotorannya, karena berat untuk membersihkan atau mensucikannya. Nah, demikian anak-anak yang Bapak sampaikan mengenai hanya pengantarnya aja ya tentang toharoh. Nah, selanjutnya, jika ada di antara kalian yang bingung dengan penjelasan Bapak yang cukup singkat ini, nanti bisa kalian tanyakan. Nah, untuk komunikasinya belum bisa secara langsung, bisa kalian nanti komunikasi dengan Bapak melalui WA group aja. Kalian tulis apa yang belum jelas, nanti kalian tanyakan lagi, dan nanti kita bahas bersama-sama. Tapi jangan kemana-mana dulu, masih materinya tentang tawaroh, baru pada pengertiannya, hukumnya, dan najis. Baru itu dulu, belum kemana-mana ya. Baik, itu dulu yang Bapak sampaikan. Bapak tunggu tanggapan kalian dalam bentuk diskusi atau tanya jawab melalui WA Group. Ya, Bapak akhiri sampai di sini dulu. Mudah-mudahan pertemuan pada pagi hari ini membawa hikmah yang terbaik untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.